Halo, kembali lagi bersama saya Fandi Mandang dan saat ini saya akan membahas materi tentang bilangan, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Kenapa ini penting? Ini berguna untuk peserta didik yang mungkin kesulitan untuk memahami operasi-operasi bilangan positif dan negatif. Operasi-operasi dalam hal ini ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, kita lihat bilangan positif dan bilangan negatif. Operasi-operasi bilangan pada bilangan positif dan negatif di sini pertama kita lihat yaitu operasi perkalian dan operasi pembagian. Kenapa ini penting? Karena perkalian dan pembagian ini bisa dibilang paling mudah. Paling mudah kita pelajari dan nantinya konsep ini akan kita pakai untuk memahami juga operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Jadi pembahasan yang kedua nanti adalah penjumlahan dan operasi ketiga adalah pengurangan. Pertama kita lihat operasi perkalian dan pembagian. Kita pahami konsepnya karena ini sangat-sangat mudah. Misalkan ada operasi perkalian antara dua bilangan positif atau operasi pembagian antara dua bilangan positif juga. Karena dua-duanya positif, jadi perkaliannya akan selalu menghasilkan bilangan yang positif juga. Kedua, jika ada bilangan negatif dikali dengan bilangan positif. Negatif dikali positif itu sama juga dengan negatif dibagi positif, di mana hasilnya adalah bilangan negatif. Yang ketiga, bilangan positif dikali dengan bilangan negatif. Itu sama juga dengan bilangan positif yang dibagi dengan bilangan negatif, di mana hasilnya juga bernilai negatif. Dan yang keempat adalah bilangan negatif dikali bilangan negatif. Sama hasilnya dengan bilangan negatif dibagi negatif, di mana hasilnya akan selalu bernilai positif. Nah, kita lihat yang bernilai positif adalah bilangan yang memiliki nilai yang sama. Sama-sama positif atau sama-sama negatif, jika dikali atau dibagi akan selalu bernilai positif. Sedangkan jika salah satunya bernilai negatif, maka hasil yang akan diperoleh adalah bernilai negatif juga. Jadi ini sangat mudah untuk memahami konsepnya. Konsep ini kita pakai untuk operasi penjumlahan dan pengurangan nantinya. Penjumlahan. Misalkan di sini disediakan garis bilangan mulai dari negatif 6 sampai positif 6. Arah ke kanan itu akan selalu bernilai positif, atau bilangan yang dijumlahkan akan selalu bernilai positif, arahnya ke kanan. Bilangan yang dikurangi itu arahnya ke kiri, ke bilangan-bilangan negatif. Ya. Nah, kita lihat. Misalkan ada dua bilangan yang dijumlahkan di mana dua-duanya bernilai positif. Bilangan positif misalnya 1 ditambah 3, itu terlalu mudah juga, ya. Jadi hasilnya langsung kita geser dari 1 sebanyak 3 ke kanan, jadi hasilnya adalah 4. Kemudian, bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif. Kita ambil misalnya bilangan negatif 3. Negatif 3 ditambah dengan positif 4. Negatif 3 ditambah 4 berarti dari negatif 3 kita geser ke kanan sebanyak 4. Jadi hasilnya adalah positif 1. Berikutnya, bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif. Nah, disinilah letak kita akan menerapkan konsep perkalian. Kita lihat, ada bilangan positif yang ditambah dengan negatif. Tambah dengan negatif itu berdekatan, jadi kita anggap saja tambah dan kurang itu dikalikan. Kalau positif dan negatif dikalikan hasilnya apa? Berarti negatif. Jadi, operasi bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif sama saja dengan langsung kita kurangi. Bilangan positif langsung dikurangi. Misalkan, 3 ditambah negatif 4. 3 ditambah negatif 4 itu sama saja dengan 3 kurang 4. Jadi, karena dikurangi, kita geser ke kiri. 3 digeser ke kiri berarti hasilnya adalah negatif 1. Dan selanjutnya, bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Sama konsep perkalian yang kita pakai
tambah dan negatif. Kalau itu kita kalikan, hasilnya negatif. Jadi, tanda yang dipakai sama saja, kita langsung kurangi. Misalkan bilangan negatif berapa? Bilangan negatif 2. Kita tambah dengan negatif 1. Negatif 2 ditambah negatif 1 itu sama saja dengan negatif 2 kurang 1. Jadi karena kurang 1 kita geser ke kiri. Negatif 2 geser ke kiri, jadi hasilnya adalah negatif 3. Jadi itu adalah operasi penjumlahan. Ingat saja konsepnya, kalau ditambah kita geser ke kanan, kalau dikurang kita geser ke kiri. Selanjutnya pengurangan. Sama seperti tadi, disediakan garis bilangan dari negatif 6 sampai positif 6. Arah ke kanan positif dan arah ke kiri negatif. Misalkan operasi bilangan positif kurang positif, itu sama dengan yang tadi, masih terlalu sederhana. Misalkan 3 dikurang 2, jadi 3 kita geser 2 ke kiri, jadi hasilnya adalah 1. Kemudian negatif kurang positif. Di sini kita lihat juga negatif dan positif, kurang dengan positif. Kurang dan positif kalau dikalikan itu bernilai negatif. Jadi kita sama saja langsung kurangi bilangannya. Misalkan bilangan negatif 1 dikurang 2. Negatif 1 dikurang 2. Kita langsung kurangi saja. Karena dikurangi berarti digeser ke kiri. Negatif 1 digeser ke kiri sebanyak 2. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya, bilangan positif dikurang bilangan negatif. Nah, kita lihat di sini. Kurang negatif. Kurang dan negatif itu kalau dikalikan itu berarti bernilai positif. Jadi operasi di sini kita langsung tambah saja. Jadi bilangan positif misalnya 2 dikurang negatif 2. 2 dikurang negatif 2. Itu sama saja dengan kita jumlahkan saja. 2 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 4. Yang berikutnya, bilangan negatif dikurang bilangan negatif juga. Karena ada kurang dan negatif, kalau dikalikan itu sama saja dengan kita langsung tambah. Jadi, misalkan bilangan negatif 4 dikurang negatif 2. Negatif 4 kurang negatif 2, itu sama saja kita tulis negatif 4 tambah 2. Karena ditambah berarti negatif 4 geser ke kanan sebanyak 2, yaitu hasilnya negatif 2. Itulah operasi pengurangan untuk bilangan positif dan bilangan negatif, dan kiranya ini dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya kita lihat contoh penyelesaian. Yang pertama misalkan negatif 2 dikali 4. Ingat kembali, bilangan negatif dikali positif nilainya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Kedua, negatif 6 bahagi negatif 3. Ingat kembali, bilangan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi hasil dari negatif 6 bahagi negatif 3 adalah positif 2. Yang ketiga, 4 tambah negatif 5. Ada tambah dan negatif. Seandainya itu dikali, berarti hasilnya negatif. Jadi kita langsung kurangi saja. 4 kurang 5. Seperti itu. Yang hasilnya dari 4 kita geser ke kiri, yang hasilnya adalah negatif 1. Keempat, negatif 1 ditambah negatif 3. Negatif 1 ditambah negatif 3 ada operasi tambah dan negatif. Tambah dan negatif kalau dikalikan berarti itu negatif juga. Jadi langsung saja kita kurangi. Negatif 1 kurang 3. Negatif 1 kurang 3 digeser ke kiri sebanyak 3, jadi hasilnya adalah negatif 4. Soal kelima, 5 kurang negatif 1. Ada kurang, ada negatif. Kurang dan negatif kalau dikalikan jadi positif. Jadi sama saja kita langsung tulis 5 tambah 1. Yang hasilnya positif 6. Contoh terakhir, negatif 2 dikurang 1. Sudah jelas negatif 2, kalau dikurang 1 kita geser ke kiri. Jadi hasilnya adalah
negatif 3. Demikianlah pembahasan kita untuk saat ini, dan semoga pembahasan atau penjelasan tentang bilangan positif dan negatif ini boleh bermanfaat, boleh dipahami dengan baik, dan boleh juga diterapkan. Sekian dan terima kasih.